just want to speak the name of Jesus. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini. Kami merayakan Paskah yang luar biasa ini. Satu peristiwa yang maha dahsyat yang Tuhan berikan pada kita semua. Paskah yang membuat kita bersama-sama justru mengalami penyelamatan Allah dengan kebangkitannya daripada kematian itu. Dan kematian itu merupakan sesuatu yang kita sedang hadapi bersama-sama hari-hari ini. Berapa banyak hari-hari ini kita menemukan dan mendengarkan kata kematian itu. Yesus mengalami hal yang sama seperti yang juga dialami oleh semua orang dalam dunia ini, yaitu kematian yang harus terlepas dari jasad yang duniawi ini dan rohnya kembali kepada surga. Bapak Ibu, Paskah merupakan sesuatu yang harus kita peringati sebagai hari yang istimewa bagi kita semuanya. Hari kemenangan yang luar biasa. Hari di mana kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu lah sebenarnya, maka aku hari ini hidup. Dan hari ini merupakan hari di mana aku bisa memproklamasikan kepada-Mu kemenangan itu. Karena Engkau bangkit daripada kematian. Dan kami pun bangkit bersama-sama dengan Engkau. Paskah merupakan sesuatu yang harus kita simak dan dalami bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil daripada Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu, peristiwa Yesus mulai dari penderitaannya, penyalipannya, ada sesuatu yang sangat menyedihkan dan mengerikan bagi kita semua. Dipukuli, dicambuki, ditampar, diludahi mukanya. Bahkan saudaraku, ketika suatu saat dia harus dicabut janggutnya, bukan saja rambut yang terlepas, tapi kulit pun terlepas. Dan betapa sakit dan perihnya keadaan seperti itu. Macam-macam olokan-olokan disampaikan kepada dia. Macam-macam tuduhan disampaikan kepada dia. Tapi saudara, Yesus tetap berdiam tanpa sepatah pun ataupun keluar dari mulutnya saat dia mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Saya ingin berkata pada kita semuanya, penderitaan kita tidak lebih daripada apa yang diderita oleh Yesus. Banyak kita mengeluh tentang apa yang kita hadapi hari-hari ini. Banyak orang menjadi ketakutan. Banyak orang yang menjadi paranoid hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin berkata bagi kita semua, Yesus mengetahui akhir daripada hidupnya dalam dunia ini, bahwa dia harus mengalami salib dan kematiannya, ada kematian yang terkutuk. Di Getsemani dia berdoa. Di Getsemani dia mencucurkan peluh yang berubah menjadi darah. Dan di Getsemani pula lah sebenarnya dia telah melakukan mujizat yang terakhir. Setelah Yudas menciumi Yesus, maka Petrus mengambil pedangnya, menetapkan pedang itu pada telinga Malkus.
Tapi Yesus dengan kasih yang luar biasa melihat kepada Malkus tanpa satu telinga. Diambilnya telinga itu dan dilekatnya kembali kepada kepala Malkus. Mujizat yang terakhir yang dilakukan dalam kesusahan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Tapi itulah kasih Allah. Di dalam penderitaan saudara dan saya hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia akan melakukan mujizatnya bagi setiap saudara. Yesus dibawa kayu salib, dipakukan, bahkan mati pada jam 3 sore. Satu kata yang hanya keluar dari mulutnya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah itu bukan kasih yang luar biasa? Walaupun dihancurkan, walaupun dilecehkan, dia tidak pernah melakukan kata kutukan yang keluar dari mulutnya. Tapi dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah dia mati di atas kayu salib, setelah dia turunkan dari atas salib, ditaruhkan di pangkuan Maria. Makanya Michelangelo tahun 1498 sampai 1499 dia mulai membuat patung Pieta di mana Maria duduk dan memangku Kristus. Pieta berarti merasakan atau ikut merasakan penderitaan orang lain. Dia merasakan penderitaan saudara, dia merasakan penderitaan saya, dia merasakan semua manusia penderitaannya. Tapi dia hanya berkata satu hal, barang siapa yang mau datang kepadaku tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saya berkata pada kita semuanya, apa yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan apa yang dia sedang rasakan pada saat itu. Dia diambil dan dikuburkan dalam kubur. Saudaraku, disinilah sorak-sorai iblis terdengar dengan luar biasa. Seakan-akan dia berkata, aku sudah sanggup untuk menghancurkan Kristus. Aku sudah sanggup untuk membunuh dia, membinasakan dia. Tapi dengar Bapak Ibu, ketika hari ini, Paskah ini, ketika dua murid Yesus, Yohanes dan Petrus, mendengarkan suara Maria Magdalena yang berkata, dia tidak ada lagi, karena lubang kubur terbuka, batu tergolek. Dia menjenguk ke dalam dan tidak menemukan jasad Kristus. Dan dia berkata kepada murid-murid Yesus, jasadnya telah dicuri orang. Beralihlah Yohanes dan Petrus ke makam Yesus. Yohanes mendahului Petrus masuk ke dalam kubur, melihat hanya sekejap. Saya tahu saudaraku, Yohanes mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia hanya boleh menoleh ke dalam, melihat sebentar apa yang ada di dalam. Dan dia hanya melihat kepada kain kafan yang sudah ada dan terletak di samping. Setelah dia keluar, Petrus yang masuk. Dan Petrus lebih teliti melihat. Dia melihat bahwa sebenarnya masih ada satu hal yang menakjubkan pada saat itu, yaitu kain peluh yang tergulung dengan rapi yang berada di samping bawah kain kafan itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap kita semuanya menjadi orang-orang yang harus melepaskan kain kafan kita. Yesus tidak mungkin bisa melepaskan diri dan keluar dari yang kubur kalau kain kafan itu masih mengikat dia. Dia harus melepaskan. Demikian juga kita. Saya tidak tahu ikatan apa yang saudara punya. Saya tidak tahu apakah yang menjadi sesuatu yang membuat saudara sampai hari ini tidak bisa melepaskan apa-apa. Mungkin sakit hati saudara, mungkin rasa kebencian saudara, mungkin satu rasa di mana saudara tidak bisa mengampuni orang lain, atau saudara masih terikat dengan hal-hal yang duniawi sampai hari ini, sehingga saudara tidak bisa melepaskan itu. Tapi saya berkata pada saudara pagi hari ini, mari kita semuanya melepaskan ikatan-ikatan itu, seperti Yesus melepaskan, sehingga dia bisa keluar dari lubang kubur itu, dan dengan sorak kemenangan berkata, aku telah bangkit. Bukankah kita semuanya harus menjadi orang-orang yang sudah bangkit hari-hari ini?
Tapi saudaraku, bukan itu saja. Hal yang kedua yang luar biasa yang temukan, satu tanda ketika mereka melihat kain peluh itu sudah tergulung rapih di sampingnya. Ketika Petrus melihat hal itu, dia berpikir, apakah arti ini semua? Mengapa Yesus menaruhkan kain peluh itu terguling-gulung dengan rapi di samping kain kafannya? Dia berkata, Yohanes, masuklah kemari, lihat sebentar apa yang terjadi. Dan ketika mereka melihat hal itu, terkejutlah mereka, karena mereka teringat akan apa yang menjadi tradisi mereka sebagai orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dalam satu perjamuan makan, ketika seorang tuan dan pelayannya, dan tuannya sedang makan dan pelayan yang melayani dia, segala kebutuhan tuannya dilayani oleh pelayannya, makan dan minum. Dan ketika tuannya sudah selesai makan, maka dia akan mengambil serbet yang sudah tersedia di samping piringnya untuk membersihkan mulutnya, membersihkan janggutnya yang mungkin masih tadi remah-remah makanan yang masih ada. Dia membersihkannya. Tapi saudaraku, setelah itu dia meninggalkan meja. Ketika dia melihat bahwa sebenarnya serbet itu sudah mulai tergulung dengan rapi dan ada di samping itu, maka dia berkata, ini saatnya aku tidak akan lagi untuk bisa mengambil semuanya ini, karena Tuanku akan kembali. Bapak Ibu, memang ketika serbet terbuka, menandakan bahwa Tuhan itu akan kembali. Tuhan itu akan meninggalkan dan selesai dengan segala sesuatu yang dia sudah lakukan. Tetapi kalau serbet itu tergulung, serbet itu tetap akan ada di situ. Dan pelayan tidak akan berani untuk bisa membersihkan meja itu. Dengar baik-baik apa yang diberikan tanda oleh Yesus ini. Dia bangkit. Dan satu saat dia akan naik ke surga. Tapi saya ingin berkata bagi kita semuanya, Bapak Ibu, tanda yang dia berikan dengan serbet yang tergulung rapi itu menandakan dia akan kembali lagi. Dia akan bersama-sama dengan kita lagi. Semua pelayan-pelayannya, semua orang-orang kudus, semua orang-orang yang percaya, dia akan bersama-sama dengan kita kembali. Bukan sebagai juru selamat lagi, tapi dia akan bersama-sama dengan kita sebagai seorang hakim. Dia akan menghakimi setiap orang daripada segala sesuatu yang mereka lakukan. Saya ingin berkata pada kita semuanya, sebagai seorang pelayan, pelayanan kita ini bukanlah segala-galanya yang menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh menjadi orang-orang yang melayani setiap hari, bekerja keras dalam pelayanan kita. Tapi apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Ketika engkau bisa datang ke jalan-jalan dan membagikan segala sesuatu sebagai tanda kasih, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ketika engkau beribadah ke gereja setiap hari Minggu dengan setia, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu, yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika engkau mau menyatu dengan Allah itu sendiri. Ketika engkau mau menjadi seorang yang benar-benar duduk buah kaki Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan apa yang dia katakan, mendengarkan apa sebenarnya yang Yesus inginkan dari kita semuanya. Makanya katanya kepada Maria atau kepada Marta, Maria telah melakukan hal yang paling penting, yaitu dia duduk dan mendengarkan apa yang aku katakan kepada dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Dan bagi orang-orang lain, dia akan menghakimi kita semuanya. Tapi juga bagi kita semuanya yang dalam kehidupan sebagai orang Kristen, tidak pernah dekat dengan Tuhan, kita semuanya akan merasa bahwa dialah Allah yang harus dilayani dan harus dekat dengan dia. Pada akhirnya, ini merupakan suatu pertanyaan bagi kita semuanya. Dengar baik-baik hari ini. Dia ada di pintu hatimu saat ini. Seperti dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, aku ada di depan pintu, mengetuk.
Bila Engkau membuka pintu bagi aku, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan Engkau. Bukankah makan bersama-sama dengan Yesus bukan satu keakraban di mana kita bisa berbicara dengan Yesus, bisa mendengarkan Dia dengan luar biasa, bahkan mendengarkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Jangan keraskan hatimu, jangan tutup pintu hatimu. Biar itu terbuka bagi engkau sekarang, dan kau mengizinkan Dia masuk dalam hatimu. Bapak Ibu, Dia akan mengampuni setiap dosa-dosamu, mengembalikan engkau menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Dia. Ada satu perkataan bahasa Jawa yang saya ingin katakan pada saudara. Ojo ngaku suci yang durung bisa manunggal karo Gusti. Jangan mengaku suci bila belum bisa menyatu dengan Tuhan. Kita tidak pernah bisa menjadi orang-orang kudus, orang-orang suci, kalau kita tidak bisa manunggal dengan Yesus Kristus sendiri. Dengar Bapak Ibu sekalian, tidak satu orang pun di antara saudara dan saya yang terluput daripada dosa. Tapi Yesus berkata, kalau engkau mengaku dosa-dosamu, maka aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku akan mengampuni semua dosamu, menguduskan dan menyucikan engkau kembali. Dan itulah saatnya Bapak Ibu, kita kembali akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan kembali menyatu dengan Dia. Dan pagi hari ini, kalau engkau benar-benar merasa bahwa engkau perlu Yesus Kristus, engkau perlu Tuhan Yesus, mari saat ini engkau berkata, Tuhan ampuni dosa-dosaku, ampuni kesalahanku ya Tuhan. Hari ini aku bertobat kembali di hadapan-Mu. Dan hari ini aku ingin berkata kepadamu, ya Bapa, kuserahkan diriku kembali dalam tangan Tuhan. Kuduskan, sucikan. Bahkan Tuhan bentuk kami kembali seperti seorang penjunan membentuk gerabah itu kembali ya Bapa. Saudara, kalau itu yang kau sudah katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Dia Allah yang setia, yang telah berfirman, dan firman yang tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa dan berterima kasih kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang sudah mendengarkan doa-doa kami. Dan Paskah ini ya Tuhan, merupakan satu peristiwa yang besar di mana Engkau bangkit daripada kematian. Iblis tidak bisa menahan Engkau dalam liang kubur ya Tuhan Yesus. Iblis tertawa sebelumnya, tapi hari ini adalah hari kekalahan bagi dia, karena Engkau telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Demikian juga ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang mengakukan dosanya di hadapan-Mu ya Tuhan, yang bertobat daripada kesalahannya, merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan pulihkan mereka kembali ya Bapa. Dan hamba percaya ya Tuhan Yesus, hari ini merupakan hari kemenangan bagi kami semuanya, sehingga kita bisa berkata, haleluya, Tuhan sudah bangkit. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini sorak-sorai kemenangan akan kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin.